Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Dia Lestari yang saat ini kita akan belajar bersama tentang tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen sekolah. Oke, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen persekolahan bersama dengan para mahasiswa kita akan belajar tentang tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen sekolah. Pada pertemuan pertama sudah saya jelaskan tentang sekilas tentang manajemen, pengertian definisi dari manajemen sekolah. Dan untuk selanjutnya di pertemuan kedua ini kita akan masuk pada tujuan manajemen sekolah. Pada hakikatnya, manajemen sekolah tidak dapat terlepas dari tujuan sekolah sebagai suatu organisasi. Ya, sekolah sebagai suatu organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai yang disebut dengan tujuan institusional atau kelembagaan yang baik tujuan institusional secara umum maupun tujuan institusional secara khusus. Nah, tujuan institusional umum mengacu pada jenjang dan jenis pendidikan, sedangkan tujuan institusional khusus di samping diwarnai dengan jenis dan jenjang pendidikan juga diwarnai oleh penyelenggara pendidikan itu sendiri. Ya. Tujuan institusional baik secara umum dan khusus akan tercapai manakala ada suatu proses kegiatan dalam lembaga atau organisasi sekolah. Dengan kata lain, tujuan institusi dapat tercapai tergantung dari bagaimana lembaga tersebut melakukan tugas dan kelembagaannya. Dalam melaksanakan tugas dan kelembagaan tersebut diperlukan adanya suatu proses manajemen yang baik. Proses manajemen yang baik itu manakala ada di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan manajerial dan operatif seperti yang sudah disinggung di pertemuan pertama kemarin. Nah, dengan demikian, tujuan akhir dari manajemen sekolah dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan sekolah agar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, kemudian kehadiran manajemen dalam proses persekolahan sebagai salah satu alat yang membantu memperlancar pencapaian tujuan. Nah, pencapaian tujuan sekolah tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses kegiatan sekolah. Nah, faktor-faktor tersebut ini diantaranya adalah karakteristik, kemampuan dan keyakinan guru, harapan masyarakat, aktivitas pemerintahan, aturan dan hukum, masalah-masalah, dan sumber daya masyarakat. Nah, kita bahas sumber daya masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting karena sumber daya masyarakat itu ada sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusia menjadi sumber daya sangat penting dan strategis karena di tangan manusialah sumber daya lainnya dapat ditentukan. Nah, karena peningkatan SDM menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan. Nah, selain hal tersebut di atas, faktor administrasi dan kepemimpinan dari pengelolanya yang ada di dalam organisasi sekolah itu juga turut menentukan keberhasilan ketercapaian dari tujuan sekolah.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi kepemimpinan antara lain faktor pandangan hidup, ide-ide, kemampuan, dan gagasan. Nah, faktor-faktor ini tuh harus diperhatikan untuk mencapai suatu tujuan sekolah yang diharapkan. Nah, kita masuk ke tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah, ya. Jadi manajemen manakala tujuan itu menjadi suatu organisasi pendidikan yang telah dicapai dengan baik, ya, diharapkan tujuan-tujuan ini dapat dicapai pula dengan baik. Secara umum, tujuan diselenggarakan manajemen sekolah agar dapat tercipta kerjasama yang baik dan harmonis dalam mendayagunakan segala sumber. Secara khusus, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah, meningkatkan tanggung jawab, dan meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, secara lebih rinci, ya, tujuan diselenggarakan manajemen sekolah yang baik itu pertama, setiap jenis dan jenjang pendidikan yang terjadi adanya efektivitas produksi. Jadi kalau efektif dalam suatu sekolah itu efektif, orang-orangnya efektif, itu tujuan sekolah dapat tercapai dengan baik. Nah, pada lulusannya dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang diatasnya dengan baik pula. Kemudian para pekerjanya sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk itu perlu dibangun suatu iklim organisasi yang sehat agar semua tujuan-tujuan sekolah dapat dicapai dengan baik. Lanjutkan. Pada prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip manajemen sekolah. Ya. Jadi prinsip manajemen sekolah itu yang dimaksud dengan prinsip itu adalah asas kebenaran. Ya. Prinsip dalam landasan-landasan yang dijadikan dasar pada pelaksanaan fungsi atau pekerjaan manajemen sekolah itu prinsip. Dalam pengelolaan sekolah, agar dapat tercapai tujuan sekolah yang baik, maka perlu didasarkan pada prinsip manajemen. Nah, prinsip-prinsipnya itu antara lain sebagai berikut. Prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip pengelolaan, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, prinsip kerjasama, dan prinsip kepemimpinan yang efektif. Nah, prinsip efisiensi yaitu penggunaan modal yang sedikit dapat menghasilkan hasil yang optimal, itu yang efisien. Kemudian prinsip efektivitas, tercapainya sasaran sesuai tujuan yang diharapkan. Kemudian prinsip pengelolaan, ya, seorang pemimpin harus mampu melakukan pengelolaan sumber daya yang ada. Kelola sumber daya apapun yang ada di situ, kelola dengan baik. Prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, ya, seorang manajer, pemimpin harus mengutamakan tugas pokoknya. Nah, tugas pokoknya itu manakala seorang manajer telah melimpahkan tugas kepada orang lain, tanggung jawab tetap pada pimpinan. Ya, misalnya sudah dilimpahkan tugas, memberikan tugas kepada bawahannya, tapi tetap yang bertanggung jawab adalah pemimpinnya. Kemudian prinsip kerjasama, yaitu seorang pemimpin hendaknya dapat membangun kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahannya, antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi atau lembaga tersebut. Prinsip kepemimpinan yang efektif, yaitu bagaimana seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh atau ajakan untuk bekerja sama. Pengaruh dari pemimpin itu sangat dibutuhkan oleh dirinya sendiri.
Kalau dia tidak punya pengaruh, dia akan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Nah, jadi diperlukan pengaruh pemimpin yang berpengaruh agar mampu mengajak orang-orang lain di bawahnya untuk bekerja sama dengan baik dan memperoleh tujuan dari awal. Tujuan awalnya itu harus tercapai. Itu fungsi dari, itu tugasnya pemimpin. Nah, kita masuk ke fungsi manajemen sekolah. Fungsi berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Ya, fungsi manajemen sekolah itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan pada manajemen sekolah. Fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan sekolah dapat diklasifikasikan menurut wujud problemanya. Nah, jadi fungsi manajemen sekolah dilihat dari problemnya itu sendiri di bidang-bidang garapannya dari manajemen sekolah. Nah, menurut ahli, fungsi manajemen sekolah itu adalah merencanakan cara dan langkah-langkah demi mewujudkan tujuan program, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan belajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya, memotivasi dan menstimulir kegiatan staf pengajar sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar sehingga tenaga dapat digunakan seefektif mungkin. Kemudian menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajaran dan tujuan-tujuan yang ditentukan sudah tercapai atau belum. Nah, itu adalah fungsi dari manajemen sekolah. Kemudian kita lihat yang lainnya tentang fungsi manajemen sekolah dilihat dari aktivitas atau kegiatan manajemen itu sendiri, yaitu antara lain kegiatan manajerial. Nah, kegiatan manajerial itu meliputi kegiatan dilakukan oleh pemimpin, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, pelaporan, dan penentuan anggaran. Itu semua harus dilakukan oleh seorang pemimpin karena ini menjadi tugasnya. Kemudian kegiatannya bersifat operatif, yaitu kegiatan dilakukan oleh pelaksana. Bagaimanapun, kegiatan manajerial itu tanpa adanya dukungan oleh pelaksana pekerjaan, itu nggak mungkin tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Mustahil tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik kalau tidak adanya kerjasama. Nah, fungsi operatif ini meliputi ketatausahaan, pegawaian, keuangan, humas, dan lain-lain. Ya, jadi perlu diperhatikan fungsi-fungsi agar tetap melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakan beberapa fungsi manajemen tersebut secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang manajemen pendidikan. Jadi melalui penerapan fungsi manajemen sekolah yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kita masuk ke prinsip-prinsip manajemen sekolah. Ya, prinsip-prinsip ini kita sudah dibahas ya, yang tadi prinsip-prinsip ya. Kita masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen sekolah.
Yang dimaksud dengan ruang lingkup, adalah luasnya bidang manajemen sekolah itu sendiri. Secara substansial meliputi beberapa bidang, antara lain bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang personalia, bidang sarana, bidang prasarana. Kemudian bidang hubungan dengan masyarakat. Semua bidang manajemen sekolah harus dikelalui dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas pelaksanaan. Nah, ini garis besar ruang lingkup. Garis besarnya ruang lingkup manajemen sekolah. Oke, ternyata kita sampai ruang lingkup. Oke teman-teman, saya ulangi sekali lagi, ruang lingkup manajemen sekolah ini yang di antara ada kurikulum, kesiswaan, personalia, dan lain-lain ini harus dikelola dengan memperhatikan aktivitas manajerial dan didukung oleh aktivitas pelaksana. Nah, semua ini akan berjalan dengan baik kalau terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan sekolah. Nah, teman-teman, ini di pertemuan kedua ini kita dari tujuan sampai ruang lingkup, ya. Untuk selanjutnya nanti ada tugas di pertemuan kedua ini dan dapat teman-teman lihat di LMS masing-masing. Oke, sekian pertemuan kedua dari saya. Saya tutup pertemuan kedua ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.